Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Performa Parameter Jaringan 4G LTE di wilayah Jakarta Pusat. Yang beranggotakan saya sendiri, Alfiansyah Ramadan, dengan NIM 211011073. Selanjutnya ada Muhammad Siddiq Setiawan dengan NIM 211101050. Ada M. Rifki Altab dengan NIM 211101070. Yang terakhir ada Naufal Khairul Lutfi dengan NIM 211101097. Kita beranjak ke pendahuluan. Jaringan telekomunikasi seluler menjadi komponen penting dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat modern. Di era digital ini, khususnya di wilayah perkotaan yang padat seperti Jakarta Pusat, permintaan terhadap jaringan yang stabil dan berkecepatan tinggi sangatlah tinggi. Salah satu teknologi jaringan yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Long Term Evolution atau LTE, atau yang lebih dikenal dengan jaringan 4G. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan kecepatan transfer data yang tinggi serta latensi yang rendah, sehingga mendukung berbagai aktivitas digital masyarakat, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga akses informasi secara real time. Jakarta Pusat sebagai pusat bisnis dan pemerintahan memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemeliharaan kualitas jaringan 4G LTE. Padatnya pengguna di wilayah ini seringkali menimbulkan permasalahan pada kualitas layanan jaringan, seperti penurunan kekuatan sinyal atau lambatnya kecepatan transfer data, terutama di area-area dengan jumlah pengguna yang tinggi. Untuk memahami lebih jauh mengenai performa jaringan 4G LTE di wilayah ini, beberapa parameter utama perlu dianalisis, yaitu Reference Signal Reserve Power atau RSRP. Selanjutnya ada Signal to Interference Noise Ratio atau SINR, dan yang terakhir yaitu throughput. RSRP digunakan untuk menilai kekuatan sinyal yang diterima oleh pengguna, sedangkan SINR untuk mengukur kualitas sinyal terhadap interferensi. Yang terakhir, throughput sebagai indikator kecepatan transfer data. Dari ketiga parameter ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas layanan yang diterima oleh pengguna. Selanjutnya, Mas Noval. Tes. Oke, selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah draft test, yaitu metode pengumpulan data lapangan yang memungkinkan penilaian langsung terhadap kualitas jaringan di lokasi tertentu. Dengan metode ini, data RSRP, SNR, dan throughput dapat diperoleh secara langsung di lapangan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata jaringan. Hasil dari draft test ini akan dianalisis untuk mengetahui area-area yang memerlukan perbaikan serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan di wilayah Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perform jaringan 4G LTE di Jakarta Pusat dengan harapan dapat membantu pihak penyediaan layanan dalam melakukan perbaikan dan pengoptimal jaringan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut dalam pengembangan teknologi jaringan seluler yang lebih andal dan efisien. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini ada metode dan flowchart. Di sini ada flowchart dan untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Baik, di sini ada studi literatur dan dari flowchart tadi. Tahap awal melakukan kajian pustaka untuk memahami konsep dasar dan standar parameter jaringan seperti RSRP, SINR, dan throughput, serta prosedur draft test. Selanjutnya dari flowchart tadi yaitu ada menentukan rute draft test, menentukan rute atau jalur yang akan digunakan untuk pengukuran. Biasanya dipilih berdasarkan cakupan area jaringan yang akan dianalisis. Selanjutnya yaitu ada menentukan parameter pengukuran, memutuskan parameter yang akan diukur dalam draft test. Dan yang akan diukur dalam draft test ini ada 3 nilai, yaitu ada 3 parameter, yaitu ada RSRP atau Reference Signal Received Power. RSRP ini mengukur kekuatan sinyal yang diterima.
Selanjutnya ada ya SNR, Signal to Interference plus Noise Ratio. SNR ini adalah mengukur kualitas sinyal. Yang terakhir ada throughput, yaitu mengukur kecepatan data yang dapat dicapai. Selanjutnya yaitu melakukan drive test. Melaksanakan pengumpulan data di lapangan menggunakan perangkat lunak atau alat khusus untuk pengukuran kualitas jaringan sesuai rute yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya itu mendapatkan hasil pengukuran drive test. Mengumpulkan hasil data yang diperoleh dari pengukuran di lapangan seperti nilai RSRP, SNR, dan throughput. Lalu untuk pengolahan datanya yaitu mengolah data hasil pengukuran untuk mendapatkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis, atau pengolahan data menggunakan Nemo Analysis. Untuk analisis parameter kualitas jaringan, yaitu menganalisis parameter kualitas jaringan RSRP, SNR, dan throughput dengan membandingkannya dengan standar Key Performance Indicator atau KPI yang berlaku. Untuk proses analisis selesai dengan menghasilkan laporan yang menggambarkan kualitas jaringan berdasarkan parameter yang diukur. Flowchart ini menunjukkan langkah sistematis untuk mengevaluasi performa jaringan seluler dengan pendekatan berbasis data lapangan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tugas yaitu mengumpulkan referensi minimal 15. Untuk referensi dari kelompok kami yaitu di sini ada 10 dan 5-nya ada di Google Docs di tugas besar kelas A dan B. Di sini referensi kami ini terkait atau berkaitan dengan judul penelitian yang akan kami buat. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.